6 kebiasaan dalam berternak kenari ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bosku semuanya, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan kali ini kita akan nge-share 6 kebiasaan dalam berternak kenari ya. Kebiasaan dalam berternak kenari saat malam hari. Tentunya dalam ternak kenari tentunya teman-teman semuanya memiliki kebiasaan-kebiasaan, dan mungkin teman-teman yang baru gabung channel Dodi Ulfa, simak kebiasaan tersebut supaya ternak kenari kalian lancar dan selalu jackpot. Oke Mas Bos. Oke Mas Bosku, sekarang saya berada di dalam kandang ternak saya. Jadi ini adalah waktunya sekarang menunjukkan pukul 12 malam tepat ya. Jadi saya itu melaksanakan kebiasaan dalam merawat kenari itu biasanya kalau aktivitas sehari-hari pagi dan malam hari ya. Jadi kalau di tempat saya tidak lazim ya, teman-teman kenari Maria mungkin tidak lazim seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya melakukan aktivitas yang rutin, 6 kebiasaan yang akan saya jelaskan nanti, itu biasanya jarang dilakukan oleh orang-orang yang lain, karena pagi saya berangkat sekolah, terus ngonten, terus ngedit dan lain sebagainya. Tahu sendiri kalau saya nguploadnya biasanya setelah maghrib ya bosku ya. Jadi teman-teman semuanya sering nyimak, yang sering live stream dengan saya di video mungkin ketika saya upload itu biasanya saya habis maghrib itu masih berkumpul dengan keluarga, terus menemani anak ya, sekali-sekali waktu mau ngajari anak dalam belajar, dan kalau sudah selesai semuanya saya baru ke kandang. Nah, kebiasaan saya dalam merawat kenari itu sehari minimal 2 kali. Minimal itu paling jelek ya, paling jelek 2 kali. Dan saya jarang jemur burung saya menjemur burung itu seminggu paling tidak rata-rata 2 kali, 2-3 kali hari Minggu biasanya. Dan kalau hari biasa itu jarang, mungkin ya paling jelek 2-3 kali lah jemur burung. Itu pun yang jantan yang betina kadang-kadang seminggu sekali saja. Nah, apa yang pertama? Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan mengganti pakan. Mengganti pakan biji. Mengganti pakan biji ini sangat penting sekali dalam ternak kenari. Tentunya semakin kita sering ngecek pakan biji yang mungkin sudah berupa kulit, itu semakin bagus, karena ketika dalam kandang kita itu telat kita mengganti biji-bijiannya dan di situ hanyalah kulit yang ada di situ, maka secara otomatis dia akan telat makan bosku ya. Itu sangat penting sekali biji-bijian. Jadi saya melakukan penggantian biji ini paling lama itu adalah sehari ya. Kalau sekarang saya ganti, besok malam ya saya cek lagi ya. Itu paling lama, jangan sampai lebih dari situ. Dan paling cepat ya untuk pejantan atau betina ya besok pagi saya cek lagi, meskipun hanya saya tiupi gitu ya pakan biji. Oke, yang kedua adalah mengganti minum ya. Mengganti minum di sini sangat penting sekali teman-teman ya, karena mengganti minum itu salah satu cara membuat kenari kita itu semakin kerasan, semakin senang. Apabila kotoran dalam minum itu menumpuk, airnya sudah keruh, terus kita berikan kepada burung kenari kita, maka secara otomatis dia akan mungkin dari kesukaannya saja dia pasti tidak suka dengan air kotor dibandingkan dengan air bersih yang selalu kita ganti. Maksimal juga 1 hari ya, 1 hari atau maksimal 24 jam maksimal itu ya, paling cepat, paling lama ya. Kalau paling cepat ya 12 jam kita ganti untuk minumnya. Jangan lupa untuk wadahnya kita bersihkan supaya tidak ada lumut-lumut di situ ya bosku ya. Tuh. Yang ketiga adalah mengganti extra fooding ya. Kebiasaan mengganti extra fooding ini sangat penting sekali. Jadi extra fooding yang biasa saya gunakan dalam ternak kenari saya itu saya menggunakan biasanya yang rutin, paling rutin ada 3 varian. Yang pertama telur, yang kedua sayur, bisa centul, bisa sawi lah bahasa seperti itu. Yang ketiga adalah jagung. Itu saya variasi. Jadi
pemberian extra fooding itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai terlalu banyak ya, terlalu over, karena nanti kalau terlalu over maka burung kita akan kegemukan ya. Jadi kalau misalnya telur ya kita berikan yang separuh saja, atau mungkin seperempatnya kalau kita bisa ngiris kecil-kecil gitu ya bosku ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keempat adalah mengganti kotoran. Maaf. Yang keempat adalah kebiasaan mengganti alas kandang atau membersihkan alas kandang. Hal ini sangat penting sekali karena kandang yang bersih dan kandang yang kotor itu akan berpengaruh pada kenari kita. Karena kenari senang dengan kandang yang bersih, dia akan nyaman. Selain itu, dengan kandang yang bersih itu akan bisa mencegah sakit kaki ya, atau bubulan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada makanan yang jatuh ke kotoran, dia makan, itu menyebabkan sakit pada kenari, biasanya mencret, murus dan lain sebagainya. Itu bosku ya. Jadi sangat penting sekali mengganti alas bosku, mengganti alas kandang. Biasanya saya menggunakan koran ya bosku ya, menggunakan koran, dan itu saya ganti ketika maksimal juga sama, maksimal 2 hari ya, maksimal 2 hari. Untuk khusus burung yang masih piye atau masih paut, itu sesering mungkin kita ganti. Mengapa? Karena paut itu justru masa-masa kenari itu menata bulu. Jadi sebisa mungkin kandangnya bersih, karena biasanya ketika pakan itu jatuh ke dasar kandang, dia akan turun, dia akan makan di situ, biasanya kotoran pada ekornya yang tidak bisa dia tidak bisa dia atur supaya dia menjaga diri supaya bersih, karena masih paut. Itu penting sekali. Kalau untuk yang lain biasanya maksimal 2 hari. Dan pejantan ya, pejantan juga sama, harus kita lebih kita perhatikan ya, lebih kita perhatikan untuk pembersihan kandangnya ya, menggunakan kuas dan lain sebagainya, supaya kandang kenari kita itu selalu bersih. Jangan sampai aroma dari dasar kandang naik ke pernapasan kenari, juga itu juga kurang baik juga kalau menurut saya ya. Yang kelima adalah kebiasaan mengawinkan kenari. Nah ini, jadi biasanya itu ada berbagai jenis atau berbagai cara biasanya dilakukan oleh para peternak kenari dalam melakoni aktivitasnya dalam peternak kenari. Ada yang model mengawinkannya pagi, boleh, sah-sah saja. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, tidak masalah. Ada yang mengawinkannya setelah duhur, monggo. Ada yang mengawinkannya setelah asar, monggo. Kalau saya sempatnya malam, ya malam. Jadi ketika burung saya rumat seperti ini, ketika burung saya rawat, itu yang pertama adalah pejantannya dulu, pejantan yang akan kita kawinkan ya, yang akan kita kawinkan. Jadi dia kloter pertama masuk ke dalam kandang yang akan kita jodohkan, yang akan kita kawinkan dengan betina. Tetapi sebelum kita kawinkan, sebelum kita masukkan jantan ke kandang betina, di dalam kandang betina itu harus kita siapkan makanannya dulu, makanan yang fresh. Jadi ketika masa menunggu kawin atau mungkin sambil dia makan, sambil menaikkan birahinya, itu dia makan makanan yang fresh ya. Setelah itu sambil kita menunggu kawin, kita menunggu burung kita kawin, tentunya kita bisa bersihkan kandang itu ya. Jadi saya mengawinkannya malam, tetapi teman-teman harus membiasakan diri. Ketika malam hari itu kan burung biasanya tidur. Kalau di tempat saya langsung saya setelkan dengan musik-musik, mungkin lagu atau apa ya, itu akan membangunkan kenari. Dia akan semuanya akan bangun, akan beraktivitas, makan, ngawin dan lain sebagainya, minum, makan dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting sekali teman-teman ya dalam hal mengawinkan. Dan alhamdulillah ketika
kawin di atas sore bahkan malam hari ya, itu yang dihasilkan dari ternak yang saya alami itu banyak, prosentasenya lebih banyak jantan ketimbang betina. Itu yang saya rasakan. Meskipun ada betina yang mungkin bisa dihasilkan, wajar ya, karena yang namanya ternak kenari pasti ada jantan dan betina. Tapi prosentasenya itu saya mengalami itu lebih besar ketika proses kawin itu dilakukan sore menjelang bahkan malam hari. Itu kalau saya menerapkan dari ilmu-ilmu dari para peternak senior-senior yang sudah menjalani ya. Itu. Terus yang keenam adalah kebiasaan dalam mengkerodong ya, mengkerodong kenari. Jadi mengkerodong sangat penting sekali di sini, karena dengan mengkerodong burung kita akan istirahat, burung kita akan tidur atau mungkin menjaga dari serangan nyamuk, melindungi kenari dari hawa yang dingin. Itu sangat penting sekali. Kapan waktu mengkerodong yang baik? Itu tergantung kebiasaan teman-teman ya. Tidak ada ilmu pakem di dalam ternak kenari untuk hal mengkerodong. Tapi yang pasti yang paling baik dalam merawat kenari dari 1 sampai 6 ini adalah sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Biasanya jam berapa ya. Oke, sementara itu dulu dari saya, dari Ilva. Semoga informasi ini sangat bermanfaat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan teman-teman semuanya yang mungkin baru mulai ternak kenari, supaya ternak kenarinya lancar. Dan ini adalah sharing, bukan ilmu pasti. Yang memiliki kepastian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sementara itu dulu dari saya. Silahkan tulis di kolom komentar dan berilah komentar yang positif. Yuk kita kembangkan hobi kita, yuk kita jalani di Kenari Maria ini menjadi sebuah hobi yang menarik dan bisa mewarnai kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih dari saya. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.